Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 5 and in this video we are going to present our material and the title is Language Choice and Code Switching. And before that, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Hijrah Tahir sebagai moderator dan presenter. Kemudian ada Netri Prasetyani, Nur Akidah, dan Abdul Manaf sebagai presenter. Sebelum memasuki materi inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu language choice dan code switching. Nah, language choice adalah pemilihan bahasa oleh penutur saat ingin berbicara. Sedangkan code switching adalah peralihan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam satu percakapan yang sama. Nah, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi menunjukkan asal-usul, kelompok sosial, atau identitas kita. Nah, itulah perkenalan singkat mengenai materi kita hari ini. Untuk lebih lanjut, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Evaluation and Accommodation Language Variant as Meaningful. Mungkin kita bertanya dulu, apa sih maksudnya Evaluation and Accommodation? Kenapa cara kita berbicara bisa dianggap penting, bahkan bisa menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar komunikasi? Nah, untuk menjawab itu, mari kita masuk ke pembahasan materi pertama, language variant as meaningful. Versi bahasa bukan cuma soal menyampaikan perasaan, tetapi juga menunjukkan makna sosial. Cara kita berbicara bisa membantu kita terlihat pintar, ramah, sopan, atau bahkan menegaskan identitas kelompok. Yang kedua itu evaluation. Evaluation itu berarti penilaian gaya berbicara kita sering dinilai orang lain dan hasilnya bisa memengaruhi bagaimana kita dipersepsikan. Nah, yang ketiga itu match Guise Test Labor. Penelitian Labor menunjukkan satu orang berbicara dengan dua aksen berbeda, walaupun orangnya sama, pendengarannya menilai si pembicara secara berbeda tergantung aksen yang dipakai. Nah, aksen resmi itu pintar dan berwibawa. Ketika seseorang berbicara dengan bahasa baku atau aksen resmi, biasanya ia dianggap lebih pintar, profesional, dan berwibawa. Aksen lokal, ramah, dan akrab. Sebaliknya, kalau berbicara dengan logat lokal, orang sering dinilai lebih ramah, hangat, dan terasa dekat. Accommodation Theory Howard Giles menjelaskan bahwa kita sering menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicara. Proses ini disebut accommodation yang terdiri dari dua bentuk utama, yaitu yang pertama, convergences. Convergences berarti mendekatkan gaya bicara dengan lawan bicara supaya lebih akrab atau diterima begitu. Contohnya, mahasiswa berbicara lebih formal dengan dosen untuk menunjukkan rasa hormat. Sedangkan divergences berarti sengaja mempertahankan atau membuat gaya bicara berbeda untuk menegaskan identitas atau perbedaan kelompok. Contohnya, anak muda tetap pakai bahasa gaul atau sekelompok teman menggunakan bahasa Bugis, Makassar, dan di depan orang luar supaya identitas mereka itu terlihat jelas. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga strategi sosial. Melalui evaluation dan accommodation, kita bisa membangun kedekatan, menjaga jarak, atau memperkuat identitas. Jadi, cara kita berbicara selalu punya makna yang lebih dalam. Terima kasih. Hai guys, jadi materi kali ini adalah code switching in bidialectal and bilingual communities. So, code switching adalah pergantian bahasa atau variasi bahasa dalam satu percakapan oleh penutur bilingual dan bidialek. Bidialek adalah pengguna dua dialek dan bilingual adalah pengguna dua bahasa. Ini sering terjadi secara alami saat orang berbicara dengan lawan bicara yang berbeda. Nah, adapun main functionnya, yaitu dipakai untuk menegosiasikan identitas sosial, menunjukkan kedekatan atau jarak hubungan, serta menyesuaikan tingkat kekuasaan atau status dalam interaksi. Nah, yang kedua adalah unmarked choice. Apa sih itu? Ya, yakni pilihan bahasa yang wajar dan sesuai konteks. Biasanya tidak mengejutkan lawan bicara karena sudah diantisipasi. Selanjutnya yakni marked choice, pilihan bahasa yang tidak biasa, dipakai untuk menonjolkan perubahan hubungan sosial, misalnya ingin terlihat lebih berwibawa, menjaga jarak, atau memberi kesan formal. Nah, yang terakhir yakni exploratory switching, terjadi ketika penutur belum tahu identitas seorang lawan bicara atau belum yakin bahasa mana sih yang paling tepat untuk dipakai dan membaca situasi. Adapun contoh case study yang pertama, Blom dan Gamsper di Norwegia. Penduduk menggunakan Ranamal untuk topik pribadi atau lokal dan Bokmal untuk urusan resmi. Mereka bisa berganti bahasa di satu pertemuan sesuai situasi. Yang selanjutnya adalah Susan Gall di Austria. Penutur sering berganti dari bahasa Hungaria ke Jerman. Ini terjadi untuk menegaskan pendapat atau mengakhiri perdebatan, especially in a family.
Next is Mears Scotland di Afrika, menjaga keamanan beralih dari Swahili ke bahasa etnis Luya untuk menunjukkan keakraban, sementara pekerja kota beralih dari bahasa lokal ke Swahili atau Inggris untuk menunjukkan otoritas dan menjaga jarak sosial. Nah, untuk contoh yang sering saya alami, yakni saya ketika di dalam sebuah percakapan, saya sering kode switching dengan teman sesama penutur bahasa Bugis saya, dan teman saya lebih merasa comfortable untuk menggunakan bahasa Bugis untuk percakapan kami sehari-hari. That's all. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Thank you. Nah, materi selanjutnya adalah Language Choice in Bilingual Communities. Nah, menurut Fishman, pada penelitiannya di tahun 1972, dalam masyarakat yang memiliki 2 atau lebih bahasa, biasanya terjadi pola penggunaan yang disebut dengan domain atau ranah. Nah, domain adalah kelompok situasi tertentu seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, atau kegiatan lainnya. Nah, di masing-masing domain, bahasa yang dipakai biasanya berbeda. Misalkan bahasa ibu di rumah, bahasa nasional dipakai di sekolah, dan bahasa resmi biasanya di pemerintahan. Kemudian penelitian Mears Scotland juga di tahun 1993 di Afrika menunjukkan contoh nyata, lebih tepatnya di Kenya, banyak orang-orang menggunakan 3 bahasa sekaligus. Misalkan bahasa ibu untuk keluarga, kemudian di pasar mereka menggunakan bahasa Swahili sebagai lingual franca dan bahasa Inggris di sekolah atau pemerintahan. Kemudian survei di Lagos juga menemukan bahwa 95% responden menguasai lebih dari 1 bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwa bilingualisme adalah hal biasa, bukan pengecualian. Namun, pemilihan bahasa ini tidak selalu netral. Dalam 2 cerita dari Nairobi yang diceritakan oleh Mears Scotland, penggunaan bahasa Inggris dapat membantu seseorang untuk mendapatkan akses ke pejabat atau layanan publik. Tetapi di sisi lain bisa menimbulkan kemarahan atau dianggap sombong oleh masyarakat lokal. Kemudian penelitian Liwei pada tahun 1998 juga menunjukkan lewat studi komunitas Chinese di Inggris bahwa faktor jaringan sosial mempengaruhi bahasa yang dipakai, di mana generasi muda lebih banyak memakai bahasa Inggris, tetapi keluarga yang masih terlibat aktif di komunitas gereja Chinese atau sekolah bahasa lebih mampu mempertahankan bahasa asli mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa selain domain, jaringan sosial juga mempengaruhi pemilihan bahasa. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu card switching dan style shifting. Pertama yang akan saya bahas adalah language as identity. Jadi, bahasa tidak hanya berfungsi untuk kita gunakan sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga sebagai cara kita menunjukkan identitas kita. Misalnya, grup rap Jepang, Rip Slime, mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Mereka tidak sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang luar, tetapi ingin menampilkan gaya dan identitas mereka sendiri. Jadi, penggunaan bahasa di sini bukan sekedar alat untuk kita gunakan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga cara kita menunjukkan dari mana kita berasal. Selanjutnya itu card switching and style shifting. Jadi, card switching adalah ketika seseorang berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam percakapan yang sama. Contohnya, kalau di Makassar ada teman yang bertanya, misal, bisa kamu kirimkan file tugas matkul ini? Terus temannya menjawab, wait nah, sebentar saya kirimkan. Awalnya mereka menggunakan bahasa Indonesia, lalu tiba-tiba beralih ke bahasa Inggris. Dan biasanya hal ini sering kita lakukan secara tidak sadar. Sedangkan style shifting itu adalah perubahan gaya bahasa, meskipun masih dalam satu bahasa yang sama. Contoh sederhananya, saat kita presentasi di kelas, kita akan berkata, selamat pagi Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya. Itu adalah contoh bahasa yang formal. Tetapi setelah keluar kelas saat bersama teman, kita mungkin akan berkata, pada saat presentasi tadi saya itu merasa sangat gugup loh. Nah, jadi di sini bahasanya sama-sama bahasa Indonesia, tetapi gaya yang digunakannya itu berbeda sesuai dengan situasinya. Dalam penelitian sendiri, ada 2 pendekatan yang digunakan. Yang pertama untuk variationist studies yang memakai pendekatan kuantitatif, lalu card switching studies menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya saya akan membahas 2 studi kasus. Yang pertama, studi kasus yang dilakukan oleh Nicholas Copeland terhadap seorang DJ radio di Cardiff, Wales. Sang DJ ini menggunakan bahasa yang berbeda sesuai konteks. Ia memakai bahasa standar saat membaca pengumuman formal, lalu ketika bercanda atau membicarakan hal-hal lokal, ia menggunakan dialek lokal Cardiff. Kadang ia juga meniru gaya Amerika saat memperkenalkan lagu, biasanya untuk parodi atau menambahkan keseruan. Dari sini kita bisa melihat bahwa DJ ini bukan hanya menyesuaikan dengan konteks, tetapi juga bisa menciptakan suasana baru melalui gaya bahasanya. Studi kasus yang kedua yaitu studi kasus yang dilakukan oleh Susan Gall di Oberwart, Hungaria.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang di sana lebih memilih menggunakan bahasa standar, bahkan ketika bercerita tentang hal yang menyangkut perasaan emosional mereka. Hal ini karena dialek lokal mereka itu dianggap kurang pantas dan identik dengan status petani. Dan mereka merasa dialek mereka itu tidak cocok digunakan di situasi tersebut. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa pemilihan bahasa tidak hanya soal formal atau informalnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berlaku. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai language choice and code switching dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.